Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Hani Juliana Ridwan, dan rekan saya, Elsa Agustin, yang pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan penjelasan tentang pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang pertanian vertikal. Selamat menyaksikan. Saat ini, jumlah populasi manusia di seluruh dunia berjumlah sekitar 7 miliar jiwa. Jumlah ini terus-menerus meningkat setiap tahunnya dan diperkirakan pada tahun 2050 jumlah populasi manusia di seluruh dunia berkisar 9 miliar jiwa. Dengan meningkatnya populasi manusia, sudah pasti akan terjadi peningkatan terhadap permintaan pangan. Namun, kemungkinan besar lahan-lahan akan bertransformasi menjadi kawasan pemukiman, seperti yang terjadi belakangan ini. Bagaimana solusi yang tepat untuk memecahkan masalah ini? Salah satunya adalah pertanian vertikal yang termasuk dalam urban farming. Pertanian vertikal dinilai lebih efisien dalam bertani, karena dapat menumbuhkan lebih banyak di ruang yang sempit dan bersumber daya yang terbatas. Karena dilakukan di ruangan tertutup, maka tidak ada hama yang masuk. Kita tidak memerlukan pestisida, artinya makanan tersebut jauh lebih sehat dan segar. Dan kita tidak perlu khawatir kehilangan beberapa nutrisi selama proses transport, karena letaknya di perkotaan yang tidak jauh dari rumah. Pertanian vertikal mengandalkan teknologi yang memudahkan petani untuk memproduksi pertanian pangan. Tanaman yang cocok untuk pertanian vertikal adalah tanaman hortikultura, seperti sawi, brokoli, selada, bawang, wortel, kentang, dan lain-lain. Pertanian vertikal ada dua macam, yaitu pertanian vertikal di luar ruangan dan pertanian vertikal di dalam ruangan. Pertanian vertikal di luar ruangan dapat dilakukan seperti di balkon, rooftop, dan pekarangan rumah. Sedangkan pertanian vertikal di dalam ruangan dapat dilakukan di ruangan tertutup dengan teknologi tinggi. Ada 3 metode pertanian vertikal yang saat ini digunakan. 2 di antara 3 metode tersebut dapat dilakukan di ruang terbuka maupun tertutup, yaitu metode hidroponik dan metode aquaponik. Salah satu dari 3 metode tersebut hanya bisa dilakukan di dalam ruangan, yaitu metode aeroponik. Di dalam ruangan, tanaman tidak mendapat cahaya matahari dan tanah. Untuk menunjang aktivitasnya, maka peran teknologi sangat dibutuhkan. Teknologi dibutuhkan untuk mengatur temperatur, hama, dan nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Bahkan, teknologi juga dapat mengubah warna, rasa, dan tekstur dari tanaman. Untuk dapat melakukan hal tersebut, petani mengumpulkan data dan memasukkannya ke dalam komputer. Data analisa seperti cahaya spektrum, nutrisi yang dibutuhkan, bagaimana mengubah kualitas, rasa, tekstur, dimasukkan ke dalam memori komputer. Semua aktivitas pertanian vertikal ini ditunjang oleh komputer. Para petani yang bekerja hanya melakukan penyemaian dan pemanenan. Hidroponik adalah budidaya tanaman tanpa tanah. Caranya dengan mengalirkan air yang kaya nutrisi ke setiap akar yang menggantung di setiap lubang. Dalam hidroponik otomatis, salah satunya yaitu dengan meletakkan chip kecil sesuai dengan jenis tumbuhan. Chip ini diletakkan pada sebuah lubang yang sudah dibuat. Fungsinya untuk menganalisis pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ada pula teknologi open source yang digunakan untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan pertanian vertikal. Sistem ini dijalankan melalui sebuah aplikasi yang terhubung dengan sensor yang dipasang pada alat-alat hidroponik. Sensor dapat diinstal melalui personal komputer. Sensor ini mampu mengukur temperatur udara, kelembapan, defisit tekanan uap dan karbon dioksida, temperatur air, pH, dan konduktivitas elektrik, serta laju aliran air, ketinggian air, dan konsumsi daya. Aquaponik adalah penyatuan dari aquaculture
dan hidroponik menjadi satu sistem produksi. Aquaponik bergantung pada makanan yang diberikan untuk ikan, yang mana menjadi sistem input. Kotorannya yang kaya amonia diubah oleh bakteri menjadi nitrat, yaitu nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Terakhir, tanaman mengedarkan air yang kaya nutrisi ini ke setiap bagian dari sistem ini. Dalam aquaponik modern, kita dapat mengatur setiap unsur dari sistem lewat aplikasi yang diinstal di handphone. Aplikasi ini akan mengatur temperatur, spektrum cahaya, dan kelembaban. Aplikasi ini juga diatur oleh seseorang yang akan berpergian. Metode aeroponik dilakukan di dalam ruangan. Metode ini menggunakan kurang dari 95% air, 0% pestisida, dan 390 kali produktivitas per kaki kuadrat lebih banyak dari pertanian konvensional. Hal tersebut menjadikan aeroponik sebagai metode yang sangat efisien. Sebenarnya, apa itu aeroponik? Aeroponik adalah metode menumbuhkan tanaman dengan menggantungkan akarnya di udara dan menyemprotnya dengan kabut larutan nutrisi dan oksigen. Kegiatan tersebut dilakukan selama 2 menit sekali dengan bantuan sistem informasi. Data analisis dapat ditambahkan atau diubah sesuai dengan kebutuhan setiap tanaman. Teknologi yang dibutuhkan oleh metode aeroponik adalah lampu LED, sensor tanaman, dan software. Seiring dengan pertanian vertikal ini yang masuk ke kota-kota, kita dapat memiliki inisiatif pertanian terbuka. Inisiatif ini bertujuan untuk membuat perpustakaan digital open source yang memungkinkan untuk mengunduh kondisi spesifik yang diperlukan untuk setiap jenis tanaman untuk tumbuh seefisien mungkin. Tanaman dari seluruh dunia akan membutuhkan suhu, jumlah kelembaban air, dan nutrisi yang berbeda. Semua variabel ini dapat dikendalikan di pertanian vertikal menciptakan resep iklim untuk tanaman yang memungkinkan Anda untuk menanam tanaman yang berbeda dari seluruh dunia sepanjang tahun di lokasi manapun yang menghemat resources yang diperlukan untuk pengiriman. Sekian pemaparan dari kami tentang penggunaan teknik informasi dan komunikasi menyangkut pertanian vertikal dalam bidang agribisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.